Sekarang dari harinya saja. Hari itu tanggal 17 Agustus itu ternyata di hari Jumat. Jumat apa nih Bu? Kliwon? Di Jumat, di hari Jumat. Dan hari Jumat itu dalam pandangan Islam itu luar biasa. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa hijjul fuqara'i wa idul masakin. Hari Jumat itu penghulunya atau induknya hari. Kenapa? Dulu Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, masuk surga di hari Jumat, tapi dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Besok, saya katakan besok ya, mudah-mudahan bukan hari ini. Besok hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Jadi angka keramat memang. Dan Pak Soekarno itu juga luar biasa hebat ngepasi yang dino Jumat, karena dino Jumat itu adalah hari yang teristimewa dari hari-hari yang lain. Yang kedua, 17 Agustus itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu juga Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu apa? Penghulunya atau induknya bulan. Seperti kita yang tahu bahwa apa-apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Nek gawe dosa yang dilipat gandakan, nek gawe apik yang dilipat gandakan, bahkan 1000. Makanya ada hadis mengatakan Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'ban wa balighna. Kenapa bukan orang barik lana tapi wa balighna? Karena apa? Karena orang itu untuk masuk ke bulan puasa itu sesuatu yang sangat-sangat dirindukan untuk sampai ke bulan Ramadan. Nek orang-orang dulu nek nanti orang zamani bulan Ramadan itu mereka menangis. Orang-orang soleh dulu itu karena saking hebatnya atau istimewanya bulan Ramadan. Yang ketiga, 17 Agustus itu angkanya berapa? 17. Ada angka 17 yang perlu bagi umat Islam untuk selalu mengingat dan mengistimewakan. Yang pertama 17 Agustus, yang kedua 17 rakaat. Sholat terdiri dari 17 rakaat. Mari kita hitung. Subuh pinten? 2. Zuhur berapa? 4 tambah 2? 6. Asar tambah 4? 10 ya. Maghrib 13 tambah Isya 4. Berarti kan 17 rakaat. Itu bukan kebetulan mau Gusti Allah sing gawe. Dilalai kok pas 17 Agustus itu pas angkanya 17. Itu takdir. Yang kedua itu ya 17 Agustus, 17 rakaat, dan 17 yang ketiga yang harus kita ingat 17 Ramadan. Apa itu 17 Ramadan? Yaitu peristiwa nuzulul. Jadi peristiwa diterimanya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah pertanyaan begini. Dulu orang mengatakan begini, ada yang bertanya, masih itu dengan dasar negara Pancasila. Pernah dengar nggak nih? Mau pilih mana, Al-Quran atau Pancasila? Jangan pernah dengar nggak itu? Itu di media sosial sangat ramai itu. Pilih mana, Al-Quran atau Pancasila? Itu janjane adalah pertanyaan yang menjebak Bapak Ibu. Jebakan Darkman itu. Kenapa? Karena itu adalah problematis atau dilematis. Jenengan nak milih Pancasila berarti tidak mengakui Al-Quran. Kalau kita memilih Al-Quran berarti tidak mengakui Pancasila. Sebenarnya bukan salah jawaban, tapi salah yang memberi soal. Karena dia ingin membenturkan antara Pancasila dan Al-Quran. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah apakah Pancasila sesuai dengan Al-Quran? Nah, itu baru betul. Jawabannya apa? Sama. Karena kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pancasila itu diambil dari semua agama, diambil dari semua suku, diambil dari semua daerah, sari-sarinya diambil dan jadilah menjadi Pancasila. Jadi salah satu dari sumber Pancasila itu adalah Al-Quran. Mari kita bedah. Yang pertama sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas dijelaskan. Ini jenengan saya yakin sare pembaca. Nih, kaya kula salate ya paling niku sing tak waca terus sing cedhek. Qul huwallahu ahad. Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Itu diambil menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pinter-pinternya orang dulu. Jadi Insinyur Soekarno, kemudian dulu masih di PPK itu ada Kiai Wahid Hasyim. Itu cerdas-cerdas. Juga kayak apa namanya? Qul huwallahu. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga diambilkan dari Al-Quran. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu atau menyuruhmu untuk berlaku adil dan beradab, yaitu berbuat kebaikan. Itu diambilnya dari Al-Quran. Yang ketiga, persatuan Indonesia itu juga diambilkan dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Jadi makanya dalam sebuah organisasi itu sering disebut sebagai sebuah tali. IKP ini masing-masing punya ide, masing-masing punya pikiran yang berbeda, masing-masing punya gagasan yang berbeda, pendapat yang berbeda. Neng ditaleni nganggo IKP. Jajal di orang tali ini masing-masing berpendapat sendiri-sendiri dan ada yang amburadul. Sama juga dengan rumah tangga itu juga ditaleni. Ini naleni betul apa? Pernikahan. Semuanya itu ada talinya. Jadi simbol persatuan itu adalah tali. Seperti sapu di orang tali ini mesti udar. Gimana? Oke, lanjut saja. Yang terakhir, yang keempat adalah tadi walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah wa amruhum syura bainahum. Ternyata kata musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan. Kata-kata musyawarah itu diambilkan dari Quran loh. Wa amruhum syura bainahum. Dan keputusanmu diambil dengan cara musyawarah. Itu kata-katanya begitu dalam Al-Quran. Loh, berarti kan Pancasila itu sumbernya dari Al-Quran. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu jelas banyak sekali. Iktilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha alimun khabir. Dan berlaku adillah kamu, karena adil itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Nah, saat ini sebagai seorang ibu di sini bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan? Kita tidak perlu berperang, berperanglah untuk menjauhi hawa nafsu. Nah, caranya adalah apa? Yang termudah, kita sebagai ibu, jenengan sebagai ibu, itu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama buat anak-anak kita. Kita itu sekolahnya buat anak-anak kita. Nah, nek sekolah berarti kan konten guru nih, guru nih bapak ibu. Bapak ibu sebagai guru berarti harus bagaimana? Memberi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Dari segi apa? Dari segi cara berbicara, dari segi berbuat, dari segi memberikan akhlak.
Nah, selain itu juga ini salah satu rahasianya ibu untuk sebagai anaknya itu menjadi anak yang baik itu ada 3. 1, tirakatnya orang tua atau tirakatnya ibu itu sangat, tirakatnya dalam hal sholat itu sangat berpengaruh terhadap hatinya anak. Oke, saya ulangi, tirakatnya orang tua dengan sholat itu sangat berpengaruh terhadap hatinya anak.